bersama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sehat selalu beserta dengan keluarga. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dalam video Tambangan kali ini, kita akan membahas bersama-sama terkait dengan beberapa pendekar pedang yang disinyalir mempunyai kekuatan yang jauh lebih kuat dibanding dengan pendekar pedang nomor 1 di dunia untuk saat ini, yakni Draco Mihawk. Jadi kita akan bersama-sama mengkomparasikan kekuatan dari masing-masing kedua belah pihak untuk menempatkan mereka apa pantas mereka dijuluki sebagai pendekar pedang terkuat untuk saat ini. Begitu juga dengan inilah yang akan menjadi calon lawan dari Roronoa Zoro sebelum dia berhasil untuk merebut titel menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Nah, siapa sajakah orang tersebut? Jadi kita akan bahas bersama-sama ya. Namun sebelumnya, siapkan cemilan beserta dengan minuman favorit kalian. Kita akan bersama-sama membahas terkait dengan pendekar pedang terhebat di dunia One Piece untuk saat ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Di dunia One Piece, kita semua telah melihat pendekar pedang kuat yang tidak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Melalui alur cerita karakter Roronoa Zoro, kita pun telah melihat cukup banyak penekanan yang diberikan pada alur cerita ini. Dan seiring dengan bertambahnya Zoro yang semakin kuat dan semakin dekat dengan mimpinya, alur cerita ini pun menjadi sangat menarik. Tujuan akhir dari Zoro adalah untuk mengalahkan orang yang duduk di puncak saat ini. Dan itu tidak lain adalah Draco Mihawk. Kita mengetahui Mihawk sebagai pendekar pedang yang kuat untuk saat ini dan kekuatannya sebanding dengan Yonko. Namun, mungkin ada pendekar pedang yang tersembunyi di depan mata kita yang sebenarnya jauh lebih kuat dari Mihawk itu sendiri. Nah, karakter ini belum terdeteksi untuk saat ini dan mungkin saja karakter-karakter inilah lebih kuat dibanding Mihawk saat ini. Draco Mihawk adalah pria yang dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di dunia untuk saat ini. Mihawk telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa kepada kita saat dia berhadapan dengan Zoro dalam pertarungannya untuk pertama kalinya. Saat itu Zoro percaya bahwa dia sudah cukup kuat untuk menghadapi Mihawk dan siap menguji kemampuan untuk melawannya. Namun sayangnya yang mengejutkannya, dia sama sekali bukan tandingan si mata elang. Meskipun Mihawk bisa saja membunuh Zoro pada saat itu, dia memilih untuk tidak melakukannya karena dia melihat potensi dalam diri Zoro. Sebaliknya, dia melukainya dengan sangat parah dan memberinya bekas luka untuk mengingatnya, dan pada saat yang sama menyuruhnya untuk mencarinya saat dia ingin belajar lebih banyak tentang cara untuk menguasai teknik pedang. Kita pun dapat merasakan keahlian dari Mihawk ini selama pertarungan. Selama perang di Marineford, kita telah melihat betapa kuatnya Mihawk sebenarnya. Dia mampu bertarung setara melawan Vista dari bajak laut Shirohige dan menghasilkan beberapa kehancuran dalam skala yang sangat besar. Mihawk pun diberi bounty sebesar 3.590 juta berry, dan itu pun dengan sendirinya memberikan gambaran sekilas kepada kita tentang seberapa kuat orang ini untuk saat ini. Mihawk jelas merupakan salah satu karakter terkuat di One Piece dalam segi berpedang. Tidak ada yang bisa menyainginya untuk saat ini, terutama dengan keahliannya dalam menguasai dan menggunakan bilah pedang. Namun mungkin saja ada beberapa orang yang sepertinya punya keahlian berpedang yang serupa atau bahkan lebih di atas kemampuan dari Mihawk. Tentu saja ada pertanyaan tentang bajak laut Akagami yang diyakini sebagai yang terkuat untuk saat ini. Kita tahu bahwa Shanks dan juga Mihawk juga memiliki persaingan yang cukup ketat. Banyak yang percaya bahwa Mihawk lebih kuat dari Shanks, namun itu hanya dalam segi skill berpedang. Secara keseluruhan sebagai seorang petarung, menurut Tambangan pribadi, Shanks masih jauh lebih kuat dan pengguna haki yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Mihawk. Hal ini pun juga terlihat pada harga buronanya sebesar 4.489 juta berry. Tentu saja Shanks bukanlah satu-satunya karakter yang lebih kuat dari Mihawk untuk saat ini dalam cerita. Ada beberapa pendekar pedang yang baru-baru ini terungkap kepada kita dan dia bisa saja berada di atas dari Mihawk dalam hal kekuatan dan juga keterampilan berpedang. Karakter tersebut tidak lain adalah Saint Ethan Baron V Nasujuro. Mengapa Saint Ethan Baron V Nasujuro lebih kuat dari Mihawk? Kita dulunya menganggap bahwa 5 tetua tidak terlalu kuat. Mereka dulu hanya memegang kekuasaan politik di dunia dan keputusan mereka hanyalah menjalankan urusan yang berkaitan dengan memerintah marinir sebagai front militer mereka. Meskipun mereka memang memerintah angkatan laut, tidak berarti bahwa mereka tidak kuat. Kelima tetua sangat kuat dan sekilas kekuatan mereka pun terungkap selama kilas balik Sabut Reverie. Faktanya, kekuatan mereka berlima pun sepertinya jauh melampaui Yonko. Di antara
Gorosei, dua yang terkuat kemungkinan besar adalah Saint Ethan Baron Venusjuro, si tetua botak. Anggota Gorosei ini terlihat membawa salah satu senjata tingkat tinggi, yakni Sodai Kitetsu. Kita mengetahui fakta bahwa garis pedang Kitetsu dikutuk dan diketahui membawa kematian yang mengerikan bagi penggunanya. Pedang terkutuk yang dimiliki oleh Venusjuro ini begitu lama, itu berarti dia telah berhasil mengolah sesuai keinginannya dan menggunakan pedang terkutuk tersebut dengan sangat amat baik. Dengan demikian, bisa kita asumsikan bahwa karakter ini juga punya kemampuan berpedang yang tidak main-main. Di samping itu, dia juga tampaknya memiliki buah iblis Awaken yang sangat kuat. Kita telah melihat kekuatan dari buah iblis Saturnus dan jika itu terjadi, buah iblis Nasujuro juga akan punya kemampuan yang lebih gila lagi. Berhubung dia juga punya kemampuan berpedang yang sangat kuat. Lalu kenapa dia tidak menyandang gelar pendekar pedang terkuat di dunia? Padahal bisa saja dia lebih kuat dari Mihawk. Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat sederhana. Dunia tidak seharusnya tahu tentang kekuatan sebenarnya dari Gorosei. Faktanya, 5 tetua bahkan tidak boleh dilihat oleh orang biasa, apalagi ikut serta dalam pertempuran. Hal itu terbukti saat Saturnus turun di Egghead dan menuju Pulau Egghead. Jadi, status mereka benar-benar disembunyikan dan sangat jarang sekali tampil di depan publik. Mereka ingin disembunyikan keberadaannya dan jika tidak dalam kondisi yang sangat terdesak seperti yang terjadi di Pulau Egghead, mereka tidak akan turun tangan langsung. Lihat saja ketika Saint Saturn menginjakan kaki di pulau tersebut, orang-orang rendahan dan lemah diberitahu untuk tidak melihat ke arahnya. Tak seorang pun yang telah melihat kekuatan aslinya dapat dibiarkan hidup dan itu dengan sendirinya menjelaskan mengapa orang-orang di One Piece tidak mengetahui kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh para lansia legend ini. Bagi dunia, Mihawk adalah pendekar pedang terkuat karena mereka tidak mengetahui entitas tertentu yang kemungkinan masih hidup selama sekitar 900 tahun yang lalu dan menguasai pedang terkutuk yang terkuat dengan keunggulan kemampuan berpedang yang luar biasa selain memiliki buah iblis yang bangkit yang sangat amat kuat. Jadi para Gorosei telah benar-benar mengubah skena kekuatan di One Piece dan memperkenalkan tingkat kekuatan baru yang kini harus ditangani oleh para bajak laut. Luffy benar-benar harus melampaui kekuatan dari Gorosei dan menyamai atasan mereka sendiri yakni Im Sama, dan itu berarti jika Zoro ingin benar-benar menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, dia tidak hanya harus mengalahkan Mihawk tetapi juga harus bertarung melawan Nasujuro dan menghancurkannya dalam pertempuran nanti. Selain itu, karakter yang baru saja diperkenalkan yakni Garlin V. Garland juga diketahui menggunakan sebuah pedang sebagai alat bertarungnya. Hal ini sudah dia perlihatkan pada saat dia menjadi kontestan dari permainan berburu manusia yang ada di God Valley. Dia menebas Raja God Valley menggunakan pedangnya. Tentu, pedang yang ia pakai bukan hanya aksesoris tambahan. Pedang ini rasanya juga punya peran penting dalam pengaruh kekuatan dari Saint Garling. Dengan hal ini pun, dia menjadi juara pada kompetisi mengerikan tersebut. Nah, tentu kita juga bisa masih mengaitkan hal yang sama dengan Saint Nasujuro, yang dimana dunia juga masih belum tahu bahwa ada seorang pendekar pedang dari pihak Naga Langit yang juga punya kekuatan yang bahkan bisa melebihi kemampuan berpedang milik Mihawk. Namun, siapapun pendekar pedang terkuatnya, tentu ini akan menjadi pekerjaan berat bagi Roronoa-Zoro yang akan menggapai mimpinya untuk melawan orang-orang ini, dan itu bukanlah hal yang mudah baginya. Perlu beberapa orang lagi yang harus dia tangani untuk bisa mencapai ke puncak dari pencapaian utama di dalam hidupnya, yakni menjadi pendekar pedang nomor 1 terkuat di dunia One Piece, dan ini akan menembus janji dari sang pendekar pedang kepada sahabat terbaiknya waktu dia masih kecil. Yap, jadi sekian saja pembahasan Tamagon ya mengenai beberapa karakter yang juga punya potensi kuat, mempunyai kemampuan yang baik dalam teknik berpedang. Bagaimana menurut pandangan kalian? Apakah Nasujuro dan juga Garling lebih kuat dalam sisi berpedang dibanding dengan Draco Mihawk? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silakan berdiskusi. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada analisa yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.